ini menyingkirkan makna. Makna tidak lagi dijadikan sebagai panglima untuk menganalisis bahasa. Bahkan Bloomfield pun mengatakan bila studi itu menyangkut makna, maka hal ini dianggap sebagai titik yang paling lemah dalam bidang studi. Kalau berhubungan dengan makna, maka ya, studi apapun bila berhubungan dengan makna, maka dianggap studi ini sebagai studi yang lemah. Karena apa? Tidak empirik. Karena makna itu apa? Abstrak. Makna itu apa saja? Botol, botol konkret. Karena dia terdiri dari O-T-O-L, botol. Referensinya, begitu. Tapi kalau berhubungan dengan makna, makna itu apa? Dia abstrak, ada gambaran di otak saja. Tidak bereferensi, punya referensi, tapi yaitu apa? Melalui otak dulu, melalui image, melalui tasawur. Jadi ada simbol, ada tasawur, image, dan ada marji. Nah, marji ini yang konkret, yang konkret. Nah, aliran taksonomi distribusional itu berangkatnya hubungan antara simbol dengan referensinya yang konkret, tidak sama sekali melalui makna yang di atas, yang di otak, karena makna tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan kecuali hanya meraba-raba, tidak pas. Tapi kalau yang konkret, empirik, pas. Botol itu terdiri dari O, diucapkan O, T, O, L, diklasifikasi. Ini kata benda. Konkret. Karena bertalian dengan suara yang bisa didengar, bisa diproduksi. Kalau makna botol apa? Gambaran botol, utak itu baru makna. Itu tidak bisa dijangkau. Dan botol itu punya referensi ini. Itu empirik sekali. Karena ilmu itu ada yang empirik, ada yang rasional, rasionalisme. Makanya ilmu itu yang penting filsafat. Jalannya lurus. Tahu ini yang ilmu, ini yang bukan ilmu. Tahu. Makanya ilmu di pangeran itu luas. Cukup dihafal tok lim dir apal tok kalam monolog gemfu jong kastakim wasman wafir min karbonil karim ben apal mek 35 lu bosen aduh angel ngapal utek di pekso ngapal. Al bina'u lil majhul, syairnya bilang qultu walil maf'uli inna mabuni likaunihi fi dzikri nusbal ayuni awisyaku dalla aula yasturu an ghairihi au kaunuhu yuhaqqaru kadzalika lil jali wal ikhtisari wasaj'ir warrawiyyi wal ithari. Hadil abiyat min ziyadati nahbahtu fiya ala khatfil fa'il wa bina'il musnad idza kana fi'lan lil maf'ul wa huwa fit tibyan duna talkhis wa dzalika linukatin. Ada makna-makna benang merah nukat. Minha al ilmu bihi walahu suwarun minha kaunuhu nusba aidil mutakallim nahwu walamma suqita fi aidihim ay saqatan nadamu fi qulubihim wa minna dilalatu siyaq alaihi wa minna qaulul fi'li la yasduru an ghairil fa'il wa qila yardu bela'i ma'aki dan seterusnya. Sekarang kalau musnad itu adalah dari fi'il yang majhul.
dari fi'il yang majhul. Fi'il itu ada yang maklum, aktif. Doroba Muhammadun. Ya, doroba Muhammadun berarti aktif. Muhammad yang memukul. Kalau duriba Muhammad yang dipukul. Si mukul sapa? Karo majhulul fa'il. Qultu walil maf'uli innama. Jadi naibul fa'il majhul menelurkan naibul fa'il. Kalau fi'il yang maklum menelurkan fa'il. Hadil abyad min ziyadati. Jadi bait ini tambahan dari Imam Suyuti. Nabahtu fiha ala khatfil fa'il. Mengapa saya tambahi bait-bait syair seperti ini? Karena saya peringatkan ada bab di mana fa'ilnya itu dihilangkan. Khatful fa'il. Wa binaul musnad. Dan musnadnya, bukan musnad ilainya, itu terdiri daripada fi'il yang majhul. Binaul musnad. Idza kana fi'lan lil maf'uli. Fi'il lil maf'ul itu artinya fi'il yang majhul. Prosesnya apa? Ini juga majhul ini, dir, lumana dir. Ini termasuk daripada kaidah transformasi juga. Karena apa? Karena antara deep structure dengan surface structure ini ada unsur-unsur yang dihilangkan. Apa unsur yang dihilangkan? Yaitu fa'ilnya. Gone utek iku ono fa'ile, tapi ketika meluncur di mulut fa'ile dihilang. Terus yang kedua ada kaidah taghyiru tartib, oper posisi karena ada kursi yang kosong. Sidil anti corona gitu. Anti corona ya? Minyak kayu putih anti corona deh, ya? Ini ya. Ini belum bahas balaghahnya. Sebab mengapa kok pakai majhul linukatin, nukta. Apa nukta itu? Makna yang tersembunyi. Nuktatun jamaknya nukat, makna benang merah. Makna yang tersembunyi, nukat. Nukta linukatin. Ada maksudnya. Mengapa kok tidak pakai fi'il maklum tapi fi'il yang majhul? Nah, gitu. Nah, saya katakan bahwa fi'il yang majhul ini masuk dalam bahasan transformasi grammar yang saya sebutkan tadi itu, yang lahir tahun 57. Padahal wong Arab wis suwe piye. Doroba al-waladu al-kalba. Dorobal waladu al-kalba. Arek iku ngepuk asu. Terus ketika diucapkan gak komplit ngene dorobal waladu al-kalba, enggak, itu namanya hati. Arek iku ngepuk asu. Ketika saya lontarkan kepada orang lain, asunya dikepuk menjadi duribal kalbu.
al-waladnya disingitno, dibuang. Fa'ile. Boleh utak ono fa'ile dorobal waladu al-kalfa. Terus oper posisi maf'ule boleh makan tempatnya fa'il yang dibuang mau tadi menjadi al-kalbu. Sing doroba menjadi duribal kalbu. Siapa sing gepuk? Karo sing ro meniati dorobal waladu al-kalba. Ketika diluncurkan di mulut, fa'ilnya dihilangkan. Ini namanya qaidah takwiliyah bil hadfi, dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan, kemudian posisinya al-kalbu digeser ke fa'il menjadi duribal kalbu. Artinya apa? Al-kalbu yang maf'ul bi, maknanya makna maf'ul bi, tetapi dalam kedudukan musnad. Musnad karena duriba ini musnad. Kalau ini al-kalbunya musnad ilaih. Nah, musnad ilaih. Ya. Isim kan mustaqila ya. Anjing itu diberitakan dipukul. Berarti yang memberitakan kan duriba, musnad. Al-kalbu mustaqila ya. Duribal kalbu. Mana failnya? Harus. Karena kena kaidah. Niati itu ono dorobal waladu al-kalba, tapi ketika meluncur di permukaan, strata permukaan, fa'ile hilang, sing ono maf'ul bihi. Tapi kedudukannya di fa'il, maka menjadi duribal kalbu. Fonologinya memakai fonologi Arab. Ya. Arab itu ngepuk asu. Asunya dikepuk. Duribal kalbu. Bahasa Indonesia anjing dipukul. Dipukul anjing gak ono. Anjing dipukul. Jadi ini merupakan transformasi dari satu jumlah yang komplit dorobal waladu al-kalba. Ya, oke. Ini dikatakan majhul. Makanya dikatakan majhul. Majhul itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu apanya? Fa'ilnya tidak tahu. Nah, mengapa pakai naibul fa'il? Linukatin, au linukatin. Karena apa? Ada maksud tertentu. Nah, lain lagi kalau nahunya nahu fungsional. Nah, misalnya ada pertanyaan, maduriba. Nah, berarti yang menjadi pengetahuan bersama itu duribanya. Maka dia menjadi musnad di depan, harus di depan. Nah, ini. Jadi peletakan tertib posisi di depan atau di akhir itu disesuaikan dengan konteksnya. Maka harus duriba. Maduriba. Nah, yang baru ini karena yang ditanyakan belum diketahui sebelumnya, duribal kalbu. Ini yang musnad ilaih, ini yang musnad ilaih. Ini yang musnad. Karena menjadi pengetahuan bersama. Tapi kalau pertanyaannya kaifal kalb, yang menjadi pengetahuan bersama, anjingnya al-kalbu harus di depan. Ini musnad. Nah, yang tadi al-kalbu itu musnad ilaih, sekarang menjadi musnad. Kaifal kalbu. Poderone yang berbicara ruh al-kalaf, kemudian yang diajak berbicara itu tidak tahu al-kalaf. Berarti pengetahuan bersama. Maka dia harus di depan. Yang disebut dengan musnad. Kaifal kalbu, duriba. Jadi kapan kita bilang al-kalbu duriba wa duribal kalb? Ini yang menjelaskan naful wadif, naful fungsional dan dinamis. Yang duriba bisa menjadi musnad, kemudian nanti bisa menjadi musnad ilaih karena menjadi pengetahuan bersama dalam konteks pertanyaan seperti ini. Karena kalimat diluncurkan itu karena merespon sesuatu.
tidak dilontarkan dalam ruangan yang kosong, tidak. Tapi ada konteks. Siapa konteksnya? Si pembicara sama mukhotob, pendengar. Tempatnya di mana? Kemudian kapan? Ini yang inti. Dan yang lain-lainnya seperti speaking, settingnya tempat di mana, partisipannya di mana, endingnya apa, tujuannya apa, ya, instrumennya apa, apakah bicara di telepon atau langsung, ya, genrenya apa, apakah puisi atau prosa, genre, itu speaking. S-nya itu setting. Setting itu berarti tempat dan waktunya di mana. Ya Allah Akbar. Hadil abyat min ziyadati nabahtu biya ala khatfil fa'il, bahwa yang namanya bina majhul itu yaitu menghilangkan fa'il, hadaf, dihilangkan fa'ilnya. Wa bina'ul musnad idza kana fi'lan lil maf'ul, yang dikatakan mabni majhul itu apabila fi'il lil maf'ul, fi'il dengan naibul fa'ilnya maf'ul. Karena maf'ul B itu maknanya maf'ul B naibul fa'il tapi di kedudukan fa'il. Itu loh, makanya bina lil maf'ul. Fi'il maklum atau fi'il apa istilahnya? Al-mabni lil maf'ul. Mabni lil maf'ul istilahnya. Dunat talkhis, ini tidak disebut dalam kitab talkhisnya Al-Qazwini. Wa dzalika linukatin, itu ada makna-makna yang tersembunyi. Nukat jamak nuktah yang saya jelaskan di atas. Minha al-ilmu bihi, karena sudah diketahui lah apa disebut ono arek ngepuk besar lo arek lapo ada dorobal kalbu duribal kalbu, karena saya sudah tahu siapa yang memukul. Itu lil ilmi, karena sudah tahu, karena sudah tahu, karena sudah tahu. Pertama ini Al-Quran, karena Allah sengidan, karena yang diperintahkan itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa yang mewajibkan puasa? Puasa itu berat enggak? Masalah weteng berat enggak niat menurut teman. Esuk wis keroncongan. Awan enggak kuat nyambut gawe. Berat. Gak mangan, gak saya mangan terus gak mangan, itu berat. Jangan sampai ada nyeletuk yang keladinya itu Allah ya, karena Allah ya gelar mangan. Ojo sampai ngono. Mulane disingkitno ae. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Singkitan. Si ayat jihad itu apa, Lim? Ayat jihad itu. Kutiba alaikumul jihad. Kalau ono sing kutiba alaikumul jihad, jihad itu juga karena jihad itu kutiba alaikumul qital apa? Iya, qital. Oh ya. Kutiba alaikumul qital. Ya karena qital itu berat, maka sembunyi. Dan yang kedua sudah diketahui lah. Ini mesti semua mesti Allah. Ini itu lil ilmi, mina al ilmu bihi. Karena sudah diketahui, mengapa disebutkan dalam kalimat? Karena prinsip bahasa itu selalu cenderung kepada yang lebih mudah dan lebih ekonomis. Al ilmu bihi walahu suwarun minha, ada beberapa bentuk, yaitu apa? Qaunuhu nusba ainil mutakallim, nusba ayunihim. Apa nusba ayunihim? Di depan mata. Bahasa Arabnya itu yang baik nusba ayunihim, nusba ayunihim, bukan nusuba. Nusba ainil mutakallim, sebab mengapa dimajhulkan? Fa'ilnya dihilangkan karena sudah welo-welo di depan
tidak usah disebutkan lagi dalam rangka untuk memenuhi at-taisir wa suhula wal iktisadiyah, karena ekonomi, karena lebih gampang. Nggak bisa root, nggak usah disebut nama. Kucing gimana? Kucing gimana? Apa sih mata ini? Bisa root. Kucing gimana? Adik ditawakno. Kadir mata ini. Bisa root sing mata ini sopo. Kucing mata, apa sih mata ini gak root. Wa huwa fi tibyan dunat talkhis wa dzalika linukatin mina al ilmu bi walau surarun. Bentuknya macam-macam. Kaununus ba'il mutakallim. Walamma suqita bi aidihim, lamma suqita ketika dijatuhkan fi aidihim di depan. Nah, bahasa Arab itu amama itu bisa baina yadai. Ja'a Muhammad baina yadai abihi. Itu artinya bukan di kedua tangan bapaknya, tapi di muka. Baina yadai. Di baina yadai itu amama. Nah, di sini lama suqita fi aidihim, ketika dijatuhkan di depan mereka. Di depan mereka mesti fa'ile mesti ngerti apa sing dijatuhkan itu. Apa? Ai suqiton nadamu fi qulubihim. Rasa menyesal yang dijatuhkan, yang dihilangkan dari mukanya. Jadi karena sudah tahu orang yang diajak bicara itu menyesal, wis gak usah disebutkan menyesalkan. Malam masuk itu ya fi aidihim. Itu yang pertama. Makanya pakai majhul karena sudah tahu apa yang jatuh. Yang kedua, minha dilalatu siyak alih, karena ada siyak, karena ada konteks yang membantu sehingga tidak usah di apa namanya disebutkan failnya, tidak usah. Ya. Wa minha qaulul fi'li la yasduru an ghairil fa'il. Yang ketiga, bahwa fi'il itu, kejadian itu, kata kerja itu tidak muncul dari yang selain fa'il, mesti itu kau fa'il. Wa minna qaulul fi'li la yasduru an ghairil fa'il. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki. Ibla'i itu apa? Untalen. Ini kan menggunakan ayat Nuh itu, iya, ibla'i. Apa bala ayat blau? Muntal. Memuntal. Makan. Ibla'i. Kan sudah tahu kemana kitabnya? Ya ardu. Gitu loh ya. Ya ardu ini mesti fa'il, mesti tidak mungkin untalen terus gak fa'il. Ngomong kalau siapa? Ibla'i ya ardu, sudah tahu. Yang tidak ngomong itu ardu. Untalen air ini surutkan lah. Ketika terjadi taufan Nuh, kemudian disuruh oleh Allah tanah ini untuk menyerap. Nah, sudah tahu mestinya fa'ilnya itu adalah ardu. Makanya terus di sini wakila, tidak usah kola, mesti Allah, ya. Wakila, siapa sih ngomong? Mestinya Allah. Nah mungkin enggak. Makanya kata wakila ya ardu bla'i ma'an. Waminan nukati maknanya lain. Mengapa kok dimajhulkan? Waminan nukati tahkiru wal jahlu bihi. Karena untuk menghina. Tahkir. Kuti al-lissu. Kuti al-lissu. Potong tangannya pencuri itu.
ini merendahkan. Wasuriqa thawbu fulan, pakaiannya si anu dicolong, nyolong sobo. Wal ikhtisar, dan juga untuk memangkas supaya tidak terlalu panjang. Ikhtisar, apa ikhtisar itu? Ringkas. Makanya dimajhulkan, nggak usah disebut fa'ile. Wa taqaru bisajai nahu kathuran nidal wa qallar rijal. Kathuran nidal wa qallar rijal. Wa muwafaqatir rawi. Rawi itu akhir apa namanya? Akhir bait syair. Kathuran nidal wa qallar rijal. Tapi ini kan majhul, tapi ya maknanya seperti majhul karena fa'ilnya. Kathuran nidal, apa nidal itu? Kifah, jihad. Banyak jihad tapi sedikit orang yang mau ikut jihad. Wa qallar rijal. Itu taqarrubus sajai, karena supaya ada saja. Kathuran nidal wa qallar rijal. Nidal jar, enak. Atau supaya sama rawinya, rawi syairnya. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'a wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Turadda al wada'i. Wa mal mal wal ahluna, yang namanya harta benda, keluarga, itu semuanya titipan. Titipan Allah. Wadi'ah, apa wadi'ah itu? Titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i'u, dan pasti suatu hari yang namanya titipan itu mesti dikembalikan. Turaddal wada'i'u, yang menjadi syahid turaddal wada'i'u. Mengapa pakai majhul? Turaddal wada'i'u, supaya sama rawinya wadi'ah, wada'i'u. Li'anna al-qafiyah marfu'ah wa mina itharu wardil mukhatab nahwu syatama fulan khala'a ala fulan khuli'a ala fulan. Nah, gini. Wa mal malu wal ahluna illa wadi'atu'u wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Supaya sama rawi syairnya itu. Rawi itu akhir qafiyah itu. Li'anna al-qafiyah marfu'ah, karena qafiyahnya marfu'ah, marfu' wa mina itsar. Kemudian makna lain daripada majhul itu adalah itsar ghardil mukhatab, untuk melebihkan atau mengutamakan apa yang dimaksud oleh mukhatab. Mukhatib ini bukan mukhatab. Itsar ghardil mukhatib. Nahwu syatama fulan khala'a ala fulan khuli'a ala fulan. Syatama fulan, apa syatama itu? Mencaci. Syutima fulan wa khuli'a ala fulan, fulan dicopot. Syutima fulan wa khuli'a ala fulan. Tambihun ila akhirih. Sampai di sini kita akhiri kajian balaghah. Kita pindah ke kajian morfologinya Tamam Hasan. Halaman itu 82 ya. Tiga sampai di mana? Makanya taksim dia. Faidah.
Wa idza nadharna fi hadhil mabani sarfiyah itu ya. Wajadna ana min bainiya ma yu'abbiru an ma'ani taksim kasiratul ismi. Ada 3 sandaran dalam sorof morfologi. Yang pertama adalah ma'ani taksim. Apa ma'ani taksim itu? Makna, karena ini sorof ya, sorof, maka lingkup pembahasannya adalah pada kalimat, pada bentuk yang paling terkecil tapi bermakna. Halaman berapa? 83 ya. Yang pertama ada yang dinamakan ma'ani taksim. Apa ma'ani taksim itu? Taksimul kalimah. Kalimat itu dibagi menjadi isim, fi'il, dhamir dan seterusnya. Ya. Itu makna. Isim itu makna benda. Kalau misalnya al-kursi, kursi itu makna mufradat. Kursi makna mufradat. Makna fungsionalnya isim, benda. Itu namanya ma'ani taksim. Ma'ani taksim. Kalau mabani taksim itu bentuknya, wazannya, suaranya. Misal dari segi makna saburo itu isim atau fi'il? Saburo itu apa artinya? Papan tulis, itu berarti makna mufradat, papan tulis. Nah, isim makna fungsi yona, dalam hal ini makna pembagian kata, ono isim, ono fi'il, ono dhamir, ono dhorof, ono lain-lain ya, dan sebagainya. Ya, berarti apa tadi saya bilang? Yang saya tanyakan apa makna taksim tadi itu? Aku mau ngomong apa kok? Ma'ani taksim, boleh ya? Yang saya jadikan contoh apa? Kalimat apa? Kata apa? Saburotun. Saburotun makna mufradatnya apa? Papan tulis. Makna taksimnya isim. Mabenanya bentuknya fa'ulatun. Fa'ula itu mabena, bentuk. Wazannya fa'ula. Ya. Nah, jadi ada makna taksim, makna pembagian kata, ono pembagian bentuk juga. Misalnya qatilun, apa artinya qatilun? Pembunuh itu kan makna mufradat. Makna fungsionalnya isim atau fi'il? Isim. Oke, isim ya. Maknanya isim, benda itu qatilun karena orang yang membunuh. Oke. Terus wazan qatilun itu apa maknanya? Fa'il. Nah, ini namanya makna mabena. Makna binanya fa'ilun itu makna mabani. Jadi ada makna taksim, ada makna mabani. Misalnya maktab. Apa maktab itu? Maktab itu meja. Oke, itu meja adalah makna mufradat. Isim atau fi'il itu? Isim berarti makna taksim. Ya. Mabenanya apa? Maf'alun. Maknanya apa maf'alun itu? Makan. Nah, itu makna mabena. Jadi ada makna taksim, ada makna mabena. Kedua-duanya adalah makna fungsional, makna watif. Kemudian ada makna mu'jam atau makna mufradat. Itu dan seterusnya. Ya. Misalnya rajulun, apa artinya dir? Rajulun, lanang. Oke, makna mu'jam. Rajulun isim tafi'il, isim makna taksim, isim. Rajulun mabenanya apa? Fa'ulun. Maknanya apa? Ya makna bukan fi'il berarti makna wazannya ya biasa seperti isim biasa. Ya, gitu ya. Idza nadharna fi hadhil mabani as-sarfiyah.
mabani sorfiyah. Bentuk sorofnya misalnya al-waladu mufrad, al-waladani mutanna, itu sudah bentuk mabani sorfiyah namanya. Wajadna anna min bainiya ma yu'abbiru an ma'ani taksim, ada yang dari mabna itu yang memberikan makna klasifikasi isim fi'il haraf, ya. Seperti sifatul ismi, rajul, sifatul ismi jelas gak ono. Fi'il itu fa'alun gak ono fa'ala ono. Itu abiru anil ismiyah, ya, yang namanya makna taksim, rojul itu maknanya makna taksim isim. Wasighatul fi'li tu abiru anil ismiyah, wasighatul fi'li, sewanya apa? Fa'alun, ya isim. Nek kataba, makna mu'jamnya apa kataba? Penulis. Makna taksimnya fi'liyah. Makna siwanya apa? Madhi, misalnya fi'il madhi. Itu abiru anil fi'liyah kasuratil dhamir, misalnya dhamir, ya. Dhamir itu ada dhamir syakhs, ada dhamir isyarah, ada dhamir mausul. Dalam kajian Tamam Hasan bahwa pembagian kata itu 6, termasuk dalamnya dhamir. Jadi bukan isim, bukan. Apa yang membedakan isim dengan dhamir? Nek isim biasa iso dadi tamyiz, nek dhamir enggak iso. Nah, itu yang membedakan. Maka dijadikan klasifikasi tersendiri, taksim tersendiri. Jadi menurut Tamam Hasan ada isim, ada fi'il, ada adawat, haraf, dan ada dhamir mencakup isim isyarah, isim mausul, dan dhamir huwa humahum, dhamir syakhs. Kemudian ada dhorof tersendiri, dan terakhir khawalif seperti isim fi'il dan sebagainya. Khawalif 6, taksimnya 6. Nek badri kira 5 ya. Ada ismiyat, ada fi'liyat, ada adawat, ada khawalif, 4 ya. Dhamir masuk itu. Wa kasuratul dhamir alati tu'abbiru an ma'nal idmar. Apa sih idmar itu? Menyembunyikan. Dhamir itu bimana al-qalb, karena tersembunyi. Admaro yudmiru, menyembunyikan. Lu mengapa dhamir kalau dikatakan dhamir menyembunyikan? Termasuk di dalamnya dhamir syakhs wa humahu, termasuk dhamir isyarah, deksis, ada hadihi, dan ada masuk dhamir mausul. Mengapa? Karena ketiga kata ini tidak mempunyai referensi yang tetap. Kalau huwa, siapa sih huwa? Terserah sama yang tunjuk siapa huwa. Kalau Muhammad ya huwa ya Muhammad. Nah, Ali, huwanya ya Ali. Berubah-ubah. Ya. Ana, siapa ana? Sing ngomong siapa? Muhammad. Ya ana ya Muhammad. Sing ngomong siapa? Ana itu Ali. Berarti ya Ali. Berubah-ubah. Isim isyarah juga begitu. Tergantung apa yang dituju. Isim mausul juga begitu. Makanya ketiga ini dinamakan deksis. Maknanya selalu berubah-ubah tergantung konteksnya. Maka menurut Dr. Kaswanti Purwo, Dr. UI yang ngajar di Atmajaya, itu dinamakan deksis. Deksis itu apa? Maknanya tergantung konteks. Makanya masuk bahasan pragmatik deksis. Karena tergantung konteks. Nah, di sini dhamir, sesuatu yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Dir, referensinya. Nah, referensinya. Ya.
Wa hadhihi ta'ifah minal mabani allati tu'abbiru an ma'anin taqsimiyah hiya hajaruz zawiyah fi nizami sarfi fil lughatil arabiyyatil fusha. Bahwa mabna bentuk-bentuk bahas kalimat yang membawa makna taksim, isim fi'il harf adawat qawaid dan sebagainya, ini merupakan hajaruz zawiyah, merupakan batu pojok, merupakan sesuatu yang penting di dalam ilmu sorof, ya, dalam ilmu sorof. Iki isim, iki fi'il, iki harf, itu duduk bahasan nahwu bukan, itu bahasan sorof. Nek nahwu itu al-alaqat bainal afwab, hubungan fi'il dengan fa'il, dengan maf'ul, dengan hal tamyiz. Tapi ini isim fi'il itu lingkupnya hanya kalimat saja. Makanya isim fi'il harf itu sebetulnya adalah bahasan sorof. Musanna jamak, bahasan sorof. Mudzakkar muannats sorof. Makrifah nakirah sorof, bukan nahwu. Lho apa kok dicampur namanya ilmu nahwu? Itu yang sing apa sini? Iku sing bener. Ya, jadi anggota tubuh manusia itu tangan disendirikan enggak, dengkul disendirikan enggak, ini dengkul tok ngono kae iso. Yang namanya manusia itu kan dukur rambut kene sampai tungkak nih, sorry ini manusia. Enggak bisa dipisah-pisah tidak. Nah kalau ada THT, tenggorokan, hidung, ada lagi ahli paru-paru, paru-parunya dok, ono ahli apa mana? Ya, kok bisa dipisah-pisah? Itu untuk pendalaman studi, tapi harus kita yakini itu tidak bisa dipisah-pisah. Gitu, ya. Jadi ilmu sorof itu bisa dibagi-bagi ono sorof, ono fonologi, tapi itu hanya untuk kepentingan studi saja. Tapi harus kita yakini itu merupakan juz'un minal kul yang tidak bisa dipisah. Makanya nahwu sorof dijadikan satu. Karena apa? Karena nahwu itu harus bersandar kepada sorof. Ar-rajulu qa'imun, rajul jadi apa, Dir? Mubtada atau khabar? Mubtada. Apa? Isim marfu'. Lapo sampai nyebut isim. Itu kan sorof. Jadi nahwu itu bersandar kepada strata di bawahnya, sorof dulu. Hadarul waladu. Waladu tadi apa, Dir? Fa'il. Apa fa'il? Karena isim. Nah isim itu bahasan sorof. Waladu ma'rifah atau nakirah, mu'anats atau mudzakkar. Karena mudzakkar maka fi'ilnya khadar. Khadar itu fi'il apa isim? Khadar fi'il. Ini kan sorof. Hubungan khadar dengan al-alat apa? Hubungan fi'il dengan fa'il. Ini nahwu. Jadi tidak bisa pisahkan antara sorof dengan nahwu. Tidak bisa. Pokok dibahas bareng. Nek nduk nggone buku Alfiyah sorof belakang. Yang bener ngono, gestal. Nggone Al-Arabiyah Linasiin, nahwu baru diajarkan pada juz 4. Nahwu gak oleh diajarkan mulai pertama, juz 1, 2, 3 harus steril dari nahwu. Baru diajarkan qawaid nahwu. Juz piro? Juz 4 sampai juz 5. Juz 6 apa? Sorof. Lu gak sorof dhisik. Enggak. Karena gestal. Sampai ngerti apa itu? Apa sih guys? Apa iki? Dir. Papan. Krono apa? Krono apa? Ono krono putih, ono ini baru. Itu apa? Pohon. Karena kita lihat secara keseluruhan. Barang diidoi, oh iki dahan, iki ranting, iki godhong. Baru. Gak ndelok godhongnya dhisik, baru pohon enggak. Ndelok ayatnya dhisik, baru pohon tidak. Dari keseluruhan dulu baru rinci. Itulah prinsip pemahamannya Gestalt. Mau kok terus dipraktekno nih. Ikro lho, Lem.
Itu kan ngono ya, start. Teko kalimat dhisik baru kata per kata. Wis endi mau ya? Wa hadhil mabani abwabul kalim. Waqad samahanuha aqsamal kalam au ma yata'allafu minhu al kalam. Maka mabana ini sighah gitu. Itu adalah abwabul kalim, bab pembagian kata, abwabul kalim. Waqad samahanuha aqsamul kalam. Mulai ilmu nahwu biasa disebutkan aqsamul kalam. Al-kalam yata'allafu min isim fi'il harf. Aw ma yata'allafu minul kalam. Fa idza tasawwarna an-nidhamus sarfi fi surati jadwalin tatasabaqu fil alaqat wal muqabalat fa inna hadha an-naw' min al-mabani sayumathilu al-bu'd ar-ra'si li hadzal jadwal. Apa ar-ra'si itu? Ra'si dengan ufuki. Nek ufuki itu horizontal. Ra'si itu vertikal. Ra'si. Al-bu'd ar-ra'si. Ya. Itu vertikal. Nah,